Shalom, dan kita bertemu kembali dalam seminar atau ceramah tentang homiletik. Ini sisi yang terakhir, yaitu sisi yang keempat. Saya akan membicarakan tentang pendahuluan khotbah dan juga poin-poin yang lainnya. Pendahuluan khotbah. Pendahuluan merupakan bahagian yang mempengaruhi dalam khotbah. Pendahuluan mempersiapkan pendengar untuk mendengar. Jika gagal di pendahuluan, khotbah sudah separuh gagal. Tugas dan peranan bahagian pendahuluan khotbah pertama-tama ialah menciptakan keserasian pemikiran antara pembicara dan pendengar, dan menghantar pendengar masuk ke dalam masalah atau bahan yang akan dijelaskan. Tujuan dari pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan menarik perhatian pendengar untuk berminat terhadap isi khotbah. Yang kedua, pendahuluan mempersiapkan pendengar untuk dapat menerima pesanan atau amaran atau teguran, dorongan khotbah itu sendiri. Karena itu lebih baik jika pendahuluan itu menyentuh keperluan kehidupan harian manusia yang membangkitkan motivasi dan mengobarkan semangat. Yang kedua, teknik menjadikan pendahuluan yang efektif. Merangsang perhatian pendengar. Pada umumnya, orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Apabila tidak ada pendahuluan yang baik dan menarik serta menentang, biasanya pendengar sudah bosan terlebih dahulu. Karena itu, merangsang pendengar untuk mau mendengarkan khotbah perlu dirancang secara baik. Rancanglah pendahuluan yang efektif dengan cerita humor, dengan cerita yang menyentuh hati, dengan fakta-fakta yang sedang terjadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang pendengar untuk ingin tahu persoalan yang sedang dibicarakan, atau dengan pernyataan-pernyataan yang argumentatif yang membuat pendengar berpikir. Semua itu akan membangkitkan keinginan pendengar untuk mengikuti khotbah lebih lanjut. Intinya, siapkanlah pendahuluan yang merangsang akal, menyentuh perasaan, dan membangkitkan kehendak pendengar. Pendahuluan khotbah harus menyebabkan pendengar senang sehingga mereka suka mendengar khotbah dari awal sampai akhir. Memancing pemandangan pendengar. Untuk membuat pendahuluan menarik, boleh digunakan metode-metode yang dipandang agak lain oleh pendengar, tetapi tetap memperhatikan prinsip bahwa pendahuluan harus menarik. Kita boleh menggunakan alat peraga atau penjelasan melalui layar sebagai pendahuluan. Saya masih ingat pada masa saya belajar semester pertama di Sekolah Alkitab tahun 1992 hingga 1993. Pada suatu kebaktian minggu, pencara saya membawa satu pasu bunga yang setinggi lutut dan sudah dicat sehingga menarik dan cantik untuk dilihat. Ketika dia di mimbar, dia mengangkat pasu tersebut, lalu dihempaskan di lantai, dan pasu itu pun pecah
berantakan. Kemudian dia berkata bahwa seperti pasuh yang sudah hancur, demikianlah manusia yang jatuh di dalam dosa, keadaannya berantakan dan tidak mungkin tertolong karena rusak total. Pasuh tersebut tidak bisa diperbaiki kembali kecuali jika pembuatnya melebur kembali dan kemudian membentuk kembali pasuh itu. Demikian pun manusia tidak mungkin menjadi baik dan indah lagi jika ia tidak kembali ke tangan penciptanya. Cara ini sangat menarik dan menyentuh hati saya, melekat di hati saya. Sampai pada hari ini saya tidak dapat lupakan. Contoh lain, ada seorang pengkhotbah yang maju ke mimbar, seolah-olah terpeleset dan nampak jatuh, kemudian dia bangun lagi sambil tersenyum, seolah-olah karena memang dia sengaja ketika menaiki anak-anak tangga menuju mimbar. Jemaat tertawa dan sebagian prihatin. Lalu dia berkata, kita boleh terpeleset dan jatuh, tetapi tidak harus tergeletak. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema, jatuh tetapi tidak tergeletak. Cara ini pun sangat menarik. Intinya, selitkan dalam khotbah kita peristiwa-peristiwa yang bukan kebiasaannya, namun dalam batas ketertiban. Atau gunakan alat peraga lainnya di mana perlu. Sifat pendahuluan yang baik. Sifat pendahuluan yang baik harus singkat. Jika pendahuluan singkat tetapi berkesan, maka orang akan bersemangat. Tapi jika panjang dan bertele-tele, maka akan menciptakan kebosanan. Pendahuluan yang baik harus jelas, menarik pikiran, perasaan, dan kehendak pendengar. Yang kelima, pendahuluan yang baik tidak terlalu lembut berbicara. Yang keenam, tidak minta maaf. Yang ketujuh, terlalu menyatakan apa yang akan dibahas. Yang kedelapan, tidak memulakan dengan kalau atau andaikan. Yang kedua, beberapa petunjuk untuk memulahkan khotbah. Yang pertama, berdoalah dalam hati dan mulailah dengan tenang. Pikirkanlah bahwa berita firman Tuhan yang akan disampaikan penting untuk didengar. Mulailah berkata-kata dengan tidak memandang nota, tetapi memandang kepada pendengar. Yang keempat, berusahalah untuk menarik perhatian pendengar. Yang kelima, bervariasilah dalam setiap kali memulahkan khotbah. Yang keenam, mulakanlah khotbah apabila seluruh ruangan ibadah sudah menjadi tenang. Yang berikutnya tentang penutup. Yang pertama, penutup menyiapkan pendengar untuk meresponi atau menanggapi khotbah. Yang kedua, dari segi informasi, penutup menyimpulkan apa yang sudah dikhotbahkan. Dari segi persuasif, penutup menantang pendengar untuk berpikir dan melakukan. Yang ketiga, penutup boleh menjadi bagian yang terpenting dalam khotbah, sebab kata-kata terakhir biasanya mendatangkan kesan yang mendalam.
Yang keempat, rancangkanlah bagaimana penutup khotbah agar tidak terbang ke mana-mana. Yang kelima, kesimpulan dan aplikasi dari apa yang dikhotbahkan. Tidak memberikan konsep baru. Penutup harus ada kesinambungan dengan pendahuluan dan isi khotbah. Penutup ada penerapan yang jitu yang dapat dilakukan oleh pendengar. Penutup harus menjawab pergumulan pendengar. Dan yang berikutnya, penutup harus mendesak untuk meminta komitmen pendengar. Yang berikutnya, apa yang dapat dipakai sebagai penutup? Penggulungan terutama poin-poin yang ditekankan. Kutipan, baca puisi, cerita atau ilustrasi, nasihat-nasihat atau tantangan yang sungguh-sungguh, visualisasi bagaimana kebenaran ini bekerja dalam kehidupan nyata, berdoa, saranan apa yang harus ditempuh, pertanyaan retoris, tantangan, atau pernyataan-pernyataan yang mantap. Ada hal-hal yang perlu dihindari oleh pengkhotbah, yaitu ketidaksinambungan dalam daya tarik, kesimpulan yang panjang dan bertele-tele, penutup yang mendadak, memberikan impresi bahwa kita mau menyimpulkan tetapi sebenarnya belum, monotonous atau membosankan, humor atau hal-hal yang lucu. Jangan menyatakan pendapat yang baru. Jika sudah berkata akhirnya atau yang terakhir, biarlah itu benar-benar menjadi yang terakhir dari khotbah. Nah, bagaimana tentang ilustrasi dalam khotbah? Ilustrasi adalah jendela khotbah. Rumah tanpa jendela bukanlah rumah yang baik dan ideal. Apakah itu dari segi kecantikannya maupun dari segi kesehatan? Demikian juga dengan ilustrasi. Ia adalah bahagian kecil dari sebuah khotbah, namun dapat membuat khotbah itu lebih indah dan menarik, lebih mengesankan, bahkan dapat membuat khotbah lebih mengena kepada pendengar. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai ilustrasi. Ilustrasi boleh dibuat dalam banyak cara, seperti cerita, analogi, kata-kata bijaksana, contoh-contoh kehidupan, puisi, lagu, alat-alat peraga, dan sebagainya, asalkan dapat diambil dari media audiovisual, surat kabar, majalah, buku, dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan semasa. Apakah fungsi ilustrasi? Ilustrasi membuat khotbah lebih jelas dan mudah dimengerti. Ilustrasi membuat khotbah lebih indah dan mengesankan. Ia membuat pesan khotbah lebih mudah untuk diterapkan dan dilakukan. Ilustrasi menyatakan suatu contoh kebenaran yang hidup.
Ilustrasi berfungsi sebagai penghubung antara ide khotbah dan penerapan, dan ilustrasi memberikan saat istirahat supaya pendengar merasa senang dan tetap segar sampai akhir. Ilustrasi bila disajikan dengan cara yang meyakinkan selalu menyegarkan. Sifat-sifat ilustrasi yang baik. Yang pertama, jelas dan menarik, singkat dan tidak menghabiskan sebagian besar waktu khotbah. Yang ketiga, tepat dengan isi ataupun poin-poin khotbah. Dan yang keempat, harus selalu ingat bahwa ilustrasi hanyalah rempah atau seasoning khotbah. Yang utama adalah isi khotbah itu sendiri. Bagaimana dengan struktur khotbah? Struktur khotbah adalah garis besar khotbah yang dapat menjelaskan isi khotbah. Yang pertama, pentingnya struktur khotbah. Ia penting karena dia membantu pengkhotbah menyusun nota khotbahnya dengan lebih baik. Struktur khotbah membantu untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk berkhotbah. Struktur khotbah membuat khotbah itu nampak lebih teratur, terancang, dan sistematik. Ia juga membantu pendengar untuk mengikuti dan mengingati khotbah yang disampaikan. Bagaimana struktur khotbah yang baik? Tidak banyak pokok perbahasan, mudah diingat oleh pendengar, terdiri dari statement atau poin yang dekat yang dapat mewakili isi yang hendak disampaikan. Susunannya harus logik dan ada kesinambungan. Model-model struktur. Yang pertama, struktur 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, struktur 5 kalimat. Maksudnya mengemukakan kesukaran atau idea yang hendak dibahas. Contohnya keperluan pendengar, mengemukakan akibat-akibat dari kesukaran tersebut, memberikan solusi atau jalan keluar atas kesukaran tersebut, sampaikan konsekuensi logik dari solusi yang ditawarkan, berikan tantangan atau dorongan untuk bertindak. Saya akan membahaskan tentang penerapan. Penerapan membuat khotbah menjadi relevan. Tujuan khotbah bukan sekadar membagi pengetahuan, tetapi kehidupan yang serupa dengan Kristus. Pengkhotbah harus membuat penerapan karena biasanya pendengar tidak membuat penerapan bagi diri sendiri. Penerapan tidak semestinya dalam penutup khotbah, tetapi boleh disampaikan pada setiap akhir bahagian dalam khotbah. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam membuat penerapan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Pendengar seringkali harus diberitahu tentang apa yang harus dilakukan setelah mendengarkan khotbah. Seorang pengkhotbah jangan senang jika orang berkata, khotbah tersebut baik, mungkin pikiran perasaan mereka puas dan disegarkan.
tanpa mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Alasan utama adalah karena khotbah harus disampaikan pada perubahan dan peneguhan sikap dari pendengarnya. Bagaimana melakukannya? Walaupun pendengar perlu diberitahu tentang apa yang harus dilakukan, mereka juga perlu diberitahu tentang bagaimana mereka melakukannya. Misalnya, mereka dikhotbahkan tentang pentingnya doa dan pembacaan firman Tuhan. Kemudian mereka diberitahu bahwa respon yang tepat untuk itu adalah saat teduh. Jika hanya berhenti sampai di situ, pendengar seringkali menjadi frustrasi. Sebab di sisi lain mereka ingin bersaat teduh, tapi di sisi lain mereka tidak tahu bagaimana melakukan saat teduh. Mereka perlu diberitahu berapa lama saat teduh, bila dan di mana memulakan saat teduh, bagaimana melakukan saat teduh yang baik. Contohnya Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya, bagaimana, di mana, dan bila melakukan saat teduh. Selamat belajar dan selamat berkhotbah. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap ceramah-ceramah yang saya sudah berikan dapat membantu pemimpin-pemimpin gereja, khusus Isa Bisa Alam, untuk berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dengan baik, berkesan, dan efektif. Tuhan Yesus memberkati.